Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Nasional Bali dengan NIM 123104453, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Yang kali ini saya akan mencoba untuk mengulas sebuah buku. Buku itu adalah Kacang Cina dalam Kuliner Nusantara, Sejarah Kultural Pecel, Pecak, Rujak, Gado-gado, dan juga sambal kacangnya. Nah, seperti inilah bentuk bukunya. Nah, buku ini ditulis oleh Bapak Ari Budianto dan diterbitkan oleh penerbit Buku Kompas pada tahun 2023 dengan jumlah halaman 206 halaman. Sebelum masuk pada sesi ulasan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita mengenal dahulu siapa penulis buku tersebut. Penulis buku tersebut adalah Bapak Ari Budianto, yaitu seorang dosen antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Malang. Beliau ini tertarik dengan isu-isu agama dan juga studi lintas budaya di Indonesia dalam perjumpaannya dengan modernitas lewat kajian studi visual, material, dan juga makanan. Buku-buku yang beliau tulis antara lain yaitu buku Bukal Luhur Kangjeng Sunan Kudus pada tahun 2012. Kemudian juga ada buku yang berjudul Rendang, Balado, Bavado, Gulai, dan Kari, yaitu Jejak Kuliner Luso Asia di Minangkabau pada tahun 2022. Buku ini diawali dengan menceritakan jejak pecel dalam manuskrip kuno. Bagaimana sejarah pecel ini justru banyak ditemukan dalam naskah-naskah kuno, Sunda maupun Jawa, dan tidak ditemukan dalam prasasti yang terukir. Kemudian setidaknya ada 2 jenis pecel yang kita ketahui sekarang ini, yaitu pecel sayuran dan juga pecel lauk. Nah, keterikatan dari teknik memasak, bahan baku, bumbu, maupun sambal yang dipakai bisa membuat sebutan yang berbeda di daerah Nusantara yang lain. Contohnya seperti kuluban ataupun lawar. Selain digunakan sebagai sebuah nama makanan, kata pecel ini juga digunakan sebagai kata kiasan yang diartikan sebagai menggebuki, memukuli, melumati musuh-musuh sebagaimana proses pembuatan pecel ini dibuat. Kemudian, buku ini juga membahas tentang bagaimana kacang tanah yang menjadi bahan utama dalam pembuatan saus kacang ini masuk ke dalam Nusantara yang awalnya berasal dari negeri Cina. Yang mana kacang tanah ini juga dibuat sebagai saus kacang yang terdapat pada makanan gado-gado maupun sate. Dan buku ini diakhiri dengan bab yang berjudul resep bumbu pecel asal Madiun, dan juga ada resep bumbu pecel dari luar Madiun. Jika teman-teman menyukai sebuah kuliner sekaligus menyukai sebuah kebudayaan, terutama kuliner itu adalah pecel, pecak, rujak, gado-gado, lawar, dan lain-lain sebutannya, maka buku ini sangatlah cocok untuk teman-teman baca. Karena buku ini menambah pengetahuan, menambah narasi, literasi teman-teman untuk mengetahui bagaimana sejarah makanan tersebut terbentuk. Kelebihan dari buku ini adalah penulis menyajikan sebuah cerita kisah sejarah yang panjang bagaimana sebuah kuliner di Nusantara ini tercipta, dan keterikatan antara satu kuliner di suatu daerah dengan daerah yang lain, baik itu dari bahan baku, bumbu, maupun teknik memasak, yang itu mampu membuat sebuah perbedaan nama, perbedaan cita rasa, dan lain. Namun di sisi lain, kekurangan dari buku ini adalah mungkin buku ini tidak dikhususkan, tidak cocok
untuk orang-orang yang tidak menyukai sejarah, karena buku ini penuh dengan pembahasan dengan sejarah. Selain itu, adanya pencantuman nama-nama Latin yang penulis bawakan. Sejujurnya, buku ini sangatlah bagus untuk kita baca, karena menambah wawasan kita dan membuat kebanggaan atas kuliner yang ada di Nusantara. Namun, kurangnya narator-narator apik yang membawakan kisah ini menjadi menarik, sehingga menggugah kita untuk membaca, untuk mengetahui bagaimana sejarah kita ini penuh dengan kekayaan alam, penuh dengan kisah-kisah yang sangatlah bagus untuk kita, maupun kita bisa ambil kebaikannya. Sekian ulasan buku Kacang Cina dalam Nusantara dari saya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.